Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkan kita, memberi kita kesempatan untuk bertaubat, dan mengingatkan kita bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal selamanya, melainkan hanya tempat singgah sementara. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara hidup yang benar dan bagaimana mempersiapkan diri menuju akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini izinkan saya menyampaikan satu tema yang sering kita hindari untuk dibicarakan, namun pasti kita semua akan menghadapinya, yaitu kematian dan akhirat. Setiap dari kita tanpa kecuali pasti akan mati. Orang kaya ataupun miskin, yang sehat maupun yang sakit, yang tua maupun muda, semua akan merasakannya. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang bisa menunda kematian walau 1 detik pun. Ia datang sesuai takdir Allah, tak pernah salah alamat dan tak pernah terlambat. Maka pertanyaannya bukan kapan aku mati, tetapi sudah siapkah aku jika esok aku dipanggil pulang. Seringkali kita terjebak dalam gemerlap dunia. Kita mengejar gelar, harta, jabatan, pengakuan, padahal semua itu akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa ke dalam kubur kecuali iman, amal soleh, dan hati yang bersih. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berharap-harap kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Betapa banyak orang menyesal saat ajal datang, bukan karena belum kaya, tapi karena belum sempat taubat, belum sempat meminta maaf, belum sempat sungguh-sungguh menjalankan Islam dalam hidupnya. Lalu, bekal apa yang harus kita siapkan? Pertama adalah taubat. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu taubat masih terbuka lebar. Allah Maha Pengampun. Dia senang menerima hambanya yang kembali walau dosanya sebesar gunung. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang kedua, perbanyak amal kebaikan. Salat yang khusyuk, sedekah yang ikhlas, zikir yang konsisten, ilmu yang bermanfaat, dan akhlak yang mulia. Yang ketiga, luruskan niat. Jangan hanya sibuk memperbaiki CV, tapi lupa CV akhirat. Jangan hanya mengejar gelar akademik, tapi kosong dari adab dan amal. Nabi Muhammad pernah bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, kematian, karena sesungguhnya tidaklah seorang mengingatnya dalam waktu sempit kecuali ia akan menjadi lapang, dan tidaklah ia mengingatnya dalam kelapangan kecuali akan menyempitkannya. Hadis riwayat Tabrani. Artinya, mengingat kematian itu bukan membuat kita pesimis, tapi justru membuat kita lebih fokus dan sadar. Kita lebih bijak memilih teman, lebih jujur dalam bekerja, lebih ringan memberi maaf, dan lebih giat memperbaiki diri. Hadirin yang saya cintai karena Allah, kalau hari ini kita masih hidup, itu bukan kebetulan. Itu adalah rahmat dan peluang. Peluang untuk menyesal sebelum terlambat. Peluang untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Peluang untuk bersujud lebih lama. Peluang untuk memohon ampun sebanyak-banyaknya. Maka jangan tunda. Jangan tunda kebaikan. Jangan tunda taubat.
Jangan tunda meminta maaf, karena kematian tidak pernah menunggu kesiapan kita. Mari kita jadikan hidup ini sebagai ladang amal, bukan ladang kesenangan semata. Jadikan dunia sebagai tempat menanam dan akhirat sebagai tempat memanen. Tanamlah kebaikan hari ini agar esok kita menuai bahagia di sisi Allah. Semoga ketika malaikat maut datang menjemput kita dalam keadaan husnul khotimah, ke dalam keadaan beriman, bertakwa, dan dicintai oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.